Oke, kita mulai ya. Mohon maaf saya baru sampai rumah dari kampus. Takut terlalu malam pulang ke rumahnya. Oke, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya untuk materi PBO. Ini materi yang terakhir sebelum UTS. Jadi untuk minggu depan kita tugas 1, responsi. Kemudian minggu selanjutnya kuis ya, review, dan UTS. Jadi untuk minggu ini sesuai dengan kontrak kuliahnya itu kita bahas overriding dan overloading. Cuma mungkin yang akan kita beratkan, maksudnya agak mengarah ke overloading-nya daripada overriding. Karena overriding ini kita harus sudah tahu dulu konsepnya inheritance atau pewarisan. Jadi untuk hari ini akan kita bahas overriding ini secara basic dulu. Apa sih bedanya dengan overloading? Intinya kira-kira seperti itu. Jadi nanti overriding ini akan bisa kita praktekkan lebih jauh ketika kita sudah sampai di inheritance atau pewarisan. Untuk overloading, apa sih definisinya overloading? Kenapa ini harus kita pelajari di PBO? Function overloading ini adalah fungsi, metode, bisa bagian metode juga ya, dengan nama yang sama, tapi dibedakan dari jumlah dan tipe data parameter. Jadi, sebetulnya ketika kita mencoba membuat fungsi dengan nama yang sama, itu tidak bisa dalam satu program. Biasanya gitu, jadi biasanya langsung error gitu ya keluarnya. Tapi dengan function overloading ini, kita bisa membuat beberapa fungsi dengan nama yang sama, tapi beda tipe data dari fungsi dengan nama yang sama tersebut. Kira-kira begitu. Jadi tidak ada masalah selama nanti pemanggilan dari fungsi overloading itu juga kita bedakan. Bagaimana contohnya nanti akan kita lihat contoh potongan-potongan programnya. Nah, di sini yang saya berikan warna merah ini, jika jumlah argumen atau tipe data argumen berbeda, maka akan dianggap sebagai fungsi yang berbeda. Jadi walaupun namanya fungsi itu sama, selama jumlah tipe data parameter ataupun jumlah argumen berbeda, maka dianggap sebagai fungsi yang berbeda. Contohnya seperti ini. Kalau di satu kode program, itu kita buat seperti ini. Ada sum integer A, float B, sum integer A, integer B, sum integer A, integer B, integer C. Nah, di sini, kalau kita membuat kode program biasa, mungkin ketika kalian dasproc, struct.dat itu, ini kalau kita buat ada nama yang sama fungsinya, mungkin akan error, keluar warna merah, tidak bisa dikompil. Nah, dengan function overloading yang akan kita pelajari hari ini, itu memungkinkan untuk kita membuat 3 line berbeda dengan fungsi yang nama fungsi yang sama, tapi tipe datanya berbeda. Ini ya, integer float, integer, integer. Nah, ini juga contoh lainnya. Kalau kita mau buat integer add, integer, add, integer, double add, double. Nah, ini bagaimana caranya kita membuat di PBO, konsepnya PBO, agar ini bisa dikompil, memunculkan hasil, tidak ada masalah, tidak ada error lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini contohnya, kalau kita buatkan, misalkan saya mau membuat rumus untuk tambah 2 bilangan ya, atau variabel. Di sini 2 bilangan, di sini 3 bilangan. Nah, di sini ada kata-kata var1 tambah var2, seperti itu. Nah, di sini coba dilihat integer tambah, integer var1, integer var2. Kemudian di bawahnya di line 9 ada integer tambah, integer var1, integer var2, integer var3. Kemudian di line 13 ada string tambah, string var1, string var2. Di sini ada fungsi yang namanya tambah tapi berbeda-beda ya di dalamnya tipe datanya. Bagaimana cara kita memanggil di main function di integer main-nya? Ini seperti ini ya. Disesuaikan dengan
fungsinya yang sudah kita definisikan. Contohnya, tambah 1,2. Maka ketika ini dipanggil, kita jalankan programnya, maka ini yang akan dieksekusi. Kemudian tambah 5,4,3, maka ini ketika kita jalankan programnya, integer tambah yang lain 9 lah yang akan dieksekusi. Kemudian yang lain 21 tambah 1, 2, and line. Nah ini tentunya inilah yang akan dieksekusi. Ya, string ya bentukannya, jadi seperti ini. Nah kira-kira begitu konsep untuk overloading. Dari contoh ini ya ini penjelasannya saya berikan. Ketiga function dibedakan berdasarkan jumlah parameter seperti function tambah pertama dan kedua. Ini integer var1, var2, ini integer tambah var1, var2, var3 sama-sama integer. Kemudian jenis tipe data parameter function tambah ketiga, ya string tambah, string var1, string var2. Pada saat dipanggil, kita harus menulis function tambah dengan jumlah dan tipe data argumen yang sesuai. Ini tadi sudah saya jelaskan dari line 19 sampai line 21. Jadi, pemanggilan fungsinya juga harus disesuaikan dengan definisi yang sudah kita buat. Ya, disesuaikan. Ya, ini sudah tahu lah ya kalian caranya memanggil fungsi yang sudah kita definisikan di main-nya. Kemudian, pada baris 19, ini sudah saya buatkan juga ya, dalam bentuk kata-kata, ini 19 ini. Pemanggilan fungsi tambah 1, 2. Argumen pemanggilan fungsi ini ada 2 dan keduanya bertipe integer. Ya, disesuaikan dengan ini, karena di sini integer var1, integer var2. Begitu juga dengan baris 20. 543, karena dari line 9, integer var1, integer var2, integer var3. Kemudian di baris 21 atau di line 21 ada pemanggilan fungsi tambah 1, 2. Nah, ini di line 13 ya, karena string var1, string var2. Di sini saya berikan note warna merah. Maksud dari function overloading itu kita membuat fungsi dengan nama yang sama, tapi tidak betul-betul sama 100%. Jadi maksudnya kalau sama 100% kan ngapain dibuat lagi ya, duplikat jatuhnya. Nah di sini namanya itu sama, tapi di dalamnya itu yang berbeda. Dalamnya itu maksudnya apa? Entah tipe datanya, entah parameternya, atau tadi argumennya, dan sebagainya. Itulah yang membuat dia berbeda. Jadi walaupun sama-sama namanya tambah, tapi tetap ada bedanya. Ini integer, ini string, ini integer ada 2 variabel, ini 3 variabel, ini stringnya variabel, variabelnya string. Kemudian, untuk function overloading tidak berlaku untuk tipe data kembalian. Jadi tipe data nilai kembalian fungsi tidak termasuk ke dalam pembeda function overloading. Maksudnya seperti apa? Kita lihat contohnya. Ini. Integer tambah, integer var1, integer var2. Kemudian kita punya fungsi dengan nama yang sama, yaitu tambah, string tambah, integer var1, integer var2, return test. Maka untuk line 9 ini, ketika kita eksekusi oleh IDE-nya nanti, akan error hasilnya. Karena tidak berlaku untuk tipe data kembalian. Jadi walaupun di cout-nya ini tambah 5,4 ini ya. Nah, ini juga sebetulnya salah juga ya. Kalau kita lihat kan ini string tambah integer var1, integer var2. Kemudian di sini tambah 5,4. Nah, di sini juga ada return test. Maka ini hasilnya sudah pasti error. Ya, di sini juga error karena tidak bisa tipe data kembalian. Kemudian hasil errornya itu seperti apa? Kalau ini kita running atau kita jalankan, hasil errornya ini, error ambiguating new declaration of std string tambah integer-integer. Nah, 2 function tambah di baris 5 dan string di baris 9, ini ya 5 dan 9.
Hasilnya error karena tipe data kembalian tidak menjadi pembeda pada function overloading. Jadi memang harus ada, misalkan integer tambah return var1 plus var2, atau seperti tadi yang ini. Nih, return var1 plus tambah plus var2. Jadi tidak bisa tes atau mau mengetes false atau true, itu juga tidak bisa untuk overloading. Maksud dari tipe data kembalian itu yang seperti itu. Untuk overloading tidak bisa. Jadi mungkin nanti ketika ingin mencoba, tetap kembalikan ke konsep pemrograman yang sudah kalian kuasai, atau yang sudah kita pelajari dari Dashproc dan Strucdat. Jadi bukan berarti kalau misalnya nanti kalian menggunakan function overloading, tidak berlaku untuk tipe data kembalian. Kemudian kalian nanti mencoba membuat, misalkan ada function overloading-nya. Kemudian ternyata memang ada satu fungsi di mana butuh tipe data kembalian. Ya berarti tidak usah dibuat namanya sama dengan fungsi yang di atasnya. Seperti itu kan tetap bisa mendapatkan hasil dari tipe data kembalian. Kemudian contoh selanjutnya seperti ini. Ini di dalam kelas addition, public, integer add, integer n1, integer n2, return n1 plus n2. Integer add, integer n1, n2, n3, return n1 plus n2. Nah, di sini sama-sama nama fungsinya adalah add. Nah, ini menggunakan function overloading. Bagaimana cara memanggilnya? Maka di sini addition A, object, A.add 20,5, A.add 81,162,21. Kemudian ketika ini berhasil ya, tidak ada errornya karena tidak ada yang mengandung tipe data kembalian seperti yang slide sebelumnya. Kemudian ini adalah contoh lain dari overloading. Add integer 1, integer B, integer A, integer B, return A plus B. Kemudian integer add, integer A, integer B, integer C, return A plus B plus C. Double add, double A, double B, return A plus B. Nah, di sini ada fungsi overloading, di mana nama fungsinya adalah add. Kemudian cara memanggilnya disesuaikan. Di sini bisa kita deklarasikan dulu. Integer X-nya 3, Y-nya 7, Z-nya 12. Double N1, 4,56, N2, 13,479. Maka ketika cout, X plus Y plus Z, N1 plus N2. Jadi ketika kita running, maka muncul seperti ini ya, hasil dari ini. X plus Y-nya 10, karena 7 tambah 3, X, Y, Z, 3, 7, 12, N1 plus N2 4,56, 13,479 karena di sini double ya. Di line 14 dan 16. Kemudian kita masuk ke overriding. Jadi memang cuma segini saja overloading. Tidak ribet ya sebetulnya. Jadi harus pintar-pintar ketika nanti menamakan fungsi, ketika butuh nama fungsi yang sama tapi beda parameter, beda argumen dan lain-lain. Jadi diperhatikan bahwa kita sedang menggunakan fungsi overloading atau menerapkan fungsi overloading. Jadi diperhatikan. Kemudian overriding. Ini tidak kita bahas detail untuk pertemuan minggu ini, hanya sebagai pengenalan sebetulnya apa sih bedanya overloading dengan overriding. Kalau overriding, ini situasi di mana member function kelas turunan menimpa member function milik parent class. Jadi memang kita belum tahu ya kelas turunan itu seperti apa, parent class itu seperti apa, karena memang parent class dan kelas turunan itu akan kita pelajari di inheritance. Makanya overriding ini kaitannya dengan inheritance, biasanya implementasinya. Kalau overloading, rata-rata di semua program yang menggunakan konsep PBO, kelas objek, dan sebagainya, itu menggunakan function overloading. Jadi cakupannya overloading itu biasanya lebih luas dibanding overriding. Kalau overriding itu hanya beberapa case yang memang ketika case itu turunan sifatnya, bisa kita gunakan overriding. Tapi ketika tidak turunan, tidak mengimplementasikan inheritance di dalam
program tersebut, maka overriding itu biasanya jarang digunakan. Kira-kira begitu bedanya. Kenapa kita di sini dikatakan member function class turunan menimpa member function milik parent class? Terjadi jika terdapat nama function yang sama di kelas child dan juga kelas parent. Nah, sebetulnya mirip ya, mirip di sini maksudnya dia juga kalau misalnya fungsinya itu ada yang sama namanya antara parent dengan anaknya, itu bisa seperti itu. Kan sama dengan overloading. Kalau overloading kita buat nama fungsinya sama, tapi parameter tipe data argumennya berbeda, bisa seperti itu. Overriding itu sebetulnya konsepnya juga sama dengan overloading. Tapi masalahnya ketika mengimplementasikan overriding ini, kita harus tahu dulu mana yang kelas turunan, mana yang parent kelasnya atau kelas orang tuanya, seperti atau kelas induknya, seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini contohnya untuk overriding. Nah, ini tidak saya jelaskan detail ya, karena memang belum belajar inheritance. Di sini ada kelas komputer, kemudian string check info, return ini berasal dari kelas komputer. Kemudian kelas laptop, public komputer, public string check info, return ini berasal dari kelas laptop. Nah, di sini seperti biasa kemarin kita sudah cara memanggil objek kelas laptop Andi, cout, laptop Andi.checkinfo. Kemudian di sini saya berikan analisisnya. Ini dari kode program yang ini ya maksudnya. Pada kode program yang sudah kita buat ini, kelas komputer diturunkan kepada kelas laptop. Bisa dilihat ya. Kelas komputer diturunkan kepada kelas laptop, mulai dari line 12. Kemudian di dalam kedua kelas terdapat member function check info dengan hak akses public. Check info, public. Enkapsulasinya public. Di dalam function main, kita instansiasi kelas laptop ke dalam variabel laptop Andi, lalu menjalankan perintah cout laptop Andi.checkinfo. Ya, seperti yang sudah terlihat di kode programnya ini. Pertanyaannya, function check info milik siapakah yang akan dijalankan di main programnya? Check info di sini. Ini saya annotate dulu. Nih ya, check info. Check info siapa yang dijalankan? Kelas laptop atau kelas komputer yang merupakan anaknya dari kelas laptop, anaknya dari kelas komputer, atau kelas komputer yang merupakan kelas utama dari program ini. Nah, kira-kira begitu overriding. Kalau kita jalankan programnya, ini tidak error ya, bisa berhasil di-compile. Hasilnya adalah ini berasal dari kelas laptop. Function check info yang dijalankan oleh laptop Andi.checkinfo ini adalah kelas laptop, bukan kelas komputer, karena kelas laptop ini adalah inheritance-nya dari kelas komputer atau anaknya. Jadi dalam kasus ini terjadi function overriding namanya, di mana member function check info milik kelas laptop menimpa member function check info milik kelas komputer. Karena selain kenapa dia bisa menimpa, karena komputer itu parent-nya, child-nya itu adalah kelas laptop. Makanya dia itu bisa menimpa induknya atau parent-nya, karena termasuk anaknya. Kalau tidak ada hubungan antara check info laptop dengan kelas komputer dengan kelas laptop, maka bisa terjadi error ya. Karena tidak tahu fungsinya itu check info itu sama-sama ada di kelas laptop dan kelas komputer. Tapi karena ada inheritance di sini, di program ini, yang menandakan laptop itu adalah anaknya komputer, maka bisa menghasilkan hasil tidak error, ada hasilnya, ini berasal dari kelas laptop yang merupakan anak dari kelas komputer. Kira-kira begitu untuk overriding konsepnya. Ini adalah contoh lain untuk overriding. Di sini saya buatkan contoh dari e-book, nih kalau tidak salah saya ambil kemarin, parent class dan child class. Karena memang kan overriding ini kaitannya dengan inheritance. Pasti ada parent dan child-nya di dalam pembuatan program nanti. Di sini ada kelas base class sebagai parent class-nya, kemudian derived class, base class-nya ini adalah anaknya. Jadi kelihatan ya, ini ada titik 2, kemudian ini
ini, maka ini adalah anaknya, kelas anak. Ini adalah kelas parent. Maka ketika dijalankan base class object sama dengan drive class object display, nah ini ketika dijalankan maka akan muncul apa? Function of class. Nah, libet. Function of check class. Anaknya, kelas anaknya yang akan ditampilkan karena menimpa kelas induknya atau parent yang base class. Seperti itu. Kemudian, sebentar. Kemudian sintaks untuk overriding adalah seperti ini. Parent class name function .2.2 base class .2.2 display. Misalnya seperti ini ya contohnya. Nah, sintaks lain selain dari ini. Ini bisa, ini tidak error, ini kalau dijalankan muncul hasilnya. Sintaks lainnya juga bisa seperti ini. Jadi ada berbagai cara untuk mendefinisikan parent class dan child class dari parent tersebut. Kemudian mengakses function overriding milik parent class, bisa kita gunakan tanda titik 2 seperti ini. Ini namanya scope resolution operator. Function overriding menyebabkan programmer tidak bisa mengakses member function milik parent class. Kemudian seperti ini contohnya. Pada baris ke-23 ini laptop saya .computer.2.2 check info. Nah, inilah line 23 ini yang mengakses function check info yang ada pada kelas anak kelas laptop yang induknya adalah kelas komputer. Jadi formatnya seperti ini kira-kira penamaannya. Nanti akan kita lihat lagi ketika kita belajar inheritance. Kemudian kalau kita mau akses function overriding dari child class, operator scope resolution .2.2 tadi juga bisa dipakai dalam child class ketika ingin mengakses function milik parent class yang sudah ter-overridden. Nah, di sini contohnya function check info milik kelas komputer sebagai parent kelasnya, laptop ini sebagai child kelasnya atau kelas anaknya. Hasilnya akan tampil ketika ini dieksekusi adalah ini berasal dari kelas komputer. Ini. Ya, karena laptop saya .check info. Kemudian ini juga sama, saya ambilkan dari ebook yang untuk kasus overriding inheritance, ada base class dan kelas turunannya. Jadi kelas utama dengan kelas turunan. Sama seperti contoh sebelumnya, ini ada D1, D1.display. Jadi ketika dijalankan, ini mainnya dieksekusi, maka akan memunculkan hasil ini. Ya, sebagai anak dari base, kelas base-nya. Kemudian kita seperti biasa nonton video tentang overloading dan overriding. Walaupun overriding-nya itu tidak saya berikan yang panjang videonya, jadi hanya sebatas konsep, sedangkan untuk yang overloading ini saya carikan yang ada contohnya supaya terlihat seperti apa overloading itu. Hi everyone and welcome to my channel. I was in the middle of my work and I didn't plan to film this video right now, but since I'm going to do something very interesting, I figured why not show you. So I am currently working on a very big project, thousands of files, millions of lines. So here I have the solution from my work and it has a lot of code, a lot of different example 4 plus 5. Here we have this plus operator. But in this situation, our compiler already knows how the plus operator behaves when this is number and this is number as well. So in this situation, the plus operator will sum these two numbers. But what is going to happen if we have a user-defined data type? Let's say, for example, a structure called car. And if I try to do something like this, if I say car1 plus car2, so what is going to happen in this situation and how will this plus operator behave? So in this situation, we can create our own
overloaded function, which is called operator plus. And inside that function, we can define how it will behave when we try to sum two cars. And that is called operator overloading. Now, a quick tip, if you are not familiar with user-defined data types with class C, okay, so what I want to be able to do in this situation is I want to say, and as you can see, in this situation, we created the operator function. Sebentar ya, saya carikan dulu yang langsung masuk ke fungsi overloading-nya, biar tidak terlalu lama. Ini aja. Also make sure to include list here. So I will say include list like this. So after I created my collection structure, let's do the following. I'm going to remove this line of code and I will create an object of my collection type. Let's call it my collection. Like this. Let's just use capital letter C. Okay, so what I want to be able to do in this situation is I want to say my collection plus equals to YouTube channel 1. So I want to be able to add YouTube channels to my collection by using this operator here. And that is exactly what I want to show you now. So how can we overload this operator here in order to work with this type here and this type here? So the left operand is of type my collection, which is data type that we created. So in this situation, we can create operator function plus equals as a member function of this structure here. So in that situation, we would need to pass only one parameter, and that is the one on the right side. And then this one is going to be available automatically. So let me show you how that works and how can we overload this operator here. So inside this my collection structure, I will create operator function. I will say void, and let's call the function operator, and then plus equals. This here is the rule. So this is how you name your operator functions. You first say operator, and then you specify the operator that you want to overload. Okay, and then here we are going to pass parameters. In this situation, we need to pass only one parameter, and that is the one on the right side. And as I said, this one is going to be available automatically. So here I will say YouTube channel, and let's call it channel like this. Okay, so what I want to do in this situation is I want to say the following. This dot my channels, okay, and please keep in mind that you need to use this symbol here instead of a dot, even though I say dot. So this keyword implies this operand here, so my collection. And you can say this, or you can just say my channels. It will work the same way. I will use this so that you know what is meant by this. It is meant this first operand, so my collection. So please give time. So let's explain something that you probably noticed by now, and that is the difference between this operator function here and then this operator function here. So as you can see, first thing is that this operator function is created as member function of this structure here, whereas this operator function is created as a global function. And then second thing is that this function here receives only one parameter, whereas this one here receives two parameters. So why is that the case? Well, in this situation here where we overloaded operator plus equals, we have created it as a member class, and we passed only one parameter because the first parameter, so this first operand, will be available automatically like this because it is a member function. Whereas in this function here, we needed to pass both parameters, so both operands, because
The first operand, this cout object, is of type OStream, and that is a library that is already available for us to use, and it would be very hard and almost impossible to define and overload this operator here for every single data type that we want to use this operator with. So in this situation, we are creating a global function and we are passing both parameters, so both operands, to that global function. So since we are talking about operator overloading, let's practice operator overloading some more. So let's add to this collection here our second YouTube channel as well. Let's say my collection plus equals to second YouTube channel. Okay, so what I want to be able to do now is the following. I want to be able to say cout my collection like this, but we will get a problem which says that this insertion operator is not overloaded for my collection object. So it is not overloaded for my collection data type. So let's overload this operator here for this type here as well. So I am going to overload it as a global function like we did in this situation here. Okay, so here I am going to say OStream and then by reference, and then I will call it operator insertion like this. And since this is a global function, it will need to receive both operands, so both this one and this one. So I will say that the first one is OStream object, which is called cout. Again, I'm using capital letters here. Okay, and then the second will be my collection object, and it will be called my collection like this. So what I want to do inside this operator function is I want to print all of the elements of my collection. And in order to do that, I will use for each loop. So I will say for, so for each YouTube channel, let's call it YouTube channel like this. So for each YouTube channel inside my collection dot my channels, what I want to do is I want to print the information about that YouTube channel. So I will say cout YouTube channel and then add end line. And please pay attention that here I am using this parameter, so capital cout instead of lowercase cout. Okay, so after I have printed the information about my YouTube channel, the last thing that we need to do is, since we said that this operator function will return OStream object, we need to return that object from our function. So I will say return cout because that is our OStream operator. So how will we do that? You guessed it correctly. We need to overload this operator here the same way, almost identically as we did here, but the behavior is going to be different, of course. So what I will do is inside this my collection, I will copy this operator plus equals and then paste it below. And I will change the name so that it is minus equals operator. It will as well receive the channel that we want to remove. And the behavior will be the following. So inside this minus equals operator, we want to remove this channel from this list here. So I will say this, my channels, remove, and then I will pass the channel that I want to be removed, like this. Okay, so as you can see, the error has disappeared from here. So what do you expect to happen in this situation if I run my program? Write me that in the comment section before you see my answer. So let's run our program. And we get the window equal to another YouTube channel. So how will this is equal to operator behave in that situation? So the reason why we are having the error that we are having is because we have not overloaded this
is equal to operator for our YouTube channel data type. So in order to fix the error that we have, we need to do that. So let's close this file here, and I will go to my YouTube channel structure, and here I will need to overload is equal to operator. So I will say bool, and then let's call it operator is equal to, okay. And here we are going to pass only one parameter of type YouTube channel. Okay, let's call it channel. And here I will say return this dot name is equal to channel dot name, like this. Now, a better way to implement this is to create an additional attribute inside this YouTube channel struct called ID or identifier, and then to compare the IDs of two YouTube channels instead of comparing the names, but this is going to be enough for demonstration purposes. I'm going to leave that part to you if you want to practice on your own. So that is the first thing. And then the second thing that I want to explain is why is the return type of this operator is equal to bool? The answer is because that is the logical behavior of is equal to operator, because it should return the information if two YouTube channels are equal. So true or false, yes or no. So that is the reason why the return type of this operator function is bool. So after we have implemented this operator is equal to, let's run our program and let's see what is going to happen now. So if I run the program, as you can see, we have the error again. So what is the error this time? So let's see if this window here is of any help. And from what I can read, these errors, these explanations are not helpful at all, at least for beginners. So let's collapse this again. Okay, so what is happening in this situation? In this operator is equal to function, what we need to do is we need to say that this function here will not change its parameters. So we need to basically swear to our compiler that we will not change the parameters that we have received. So in order to do that, you need to make that parameter a constant. So you need to say const YouTube channel and then the name of that parameter. And here I will say, reason for that is because we added two YouTube channels and then we removed one. So here our collection contains only this first YouTube channel. So I will pin this code. Oke, nanti ditonton di YouTube masing-masing ya. Jadi di sini pengimplementasian dari function overloading itu bisa dibarengi dengan operator C++ overloading, seperti yang sudah ditunjukkan oleh Mbaknya ini. Jadi tidak serta-merta overloading itu kita harus membuat kelas dan objek dulu, itu tidak. Jadi memang sebetulnya konsepnya overloading ini terpisah dari kelas objek yang sudah kita pelajari di PBO, tapi ketika kita mengimplementasikan nanti di kelas objek untuk program-program yang kita buat berbasis PBO, function overloading itu bisa kita terapkan, bisa kita masukkan ke program kita yang sudah kita buat yang berbasis PBO tadi, kira-kira begitu. Jadi memang tadi juga contohnya yang saya berikan, baik itu saya buat yang simple ataupun dari e-book, itu memang tidak ada kelasnya, karena memang bisa berdiri sendiri function overloading ini. Jadi tidak harus berpatokan dari kelas, objek, dan sebagainya. Nah, nanti kalau kita ingin mengkreasikan, maksudnya membuat function overloading dengan berbagai macam cara, bisa pakai operator overloading seperti yang di YouTube ini, ataupun cara-cara yang sudah kalian pelajari baik di Dasproc ataupun struktur data, kira-kira begitu. Kemudian untuk yang overriding, ini sepertinya hanya 3 menitan ya, kalau 5 menit.
When it comes to interview, one question is most promising one, that difference between function overloading and function overriding. So now let's see what is overriding. What is function overriding? For that, let me give you an example. Let's say this is your base class, name base. In base class, we have created a function named msg message. Okay. In message, we have printed a message that it is a base class. Simple. After that, we have created a derived class and inherit this base class. In this derived class, we have created the same functions that we have created in the base class. Many of you might be thinking, which function would be called? According to you, which function should be called? For that, let me give you an example. Let's say you have an old car. Now you want to add some new features into that car. So you went to some garage or mechanic shop. Now that mechanic added some advanced features into that old car. Now when you ride that car after the modification, then what will you feel? You will get the feel of that old car, or you will feel some new improvement. Exactly, you will feel new, something new into the car, because there is something modified into the old car. Similarly, when we have some older functionality and in derived class, we try to make that functionality again or modifies that functionality again in the derived class, then when we create the object of that derived class and call that function, then the function of the derived class would be called, because it is the most latest version of that function. So when I create the object of the base class and then I call this function, then it will call that same function of the base class. But when I create the object of derived class and then I try to call that function, then it will call only the latest function with the added feature in it. So this is called function overriding. So what is function overriding? Redefining functionality of the base class into the derived class. Then if we create an object of the derived class, then it is going to call the functionality which is in the derived class. It means this function is overridden by this function in the derived class. So this is called function overriding. So I hope this concept is clear to you. Excellent. With the previous lecture, most of you were in a doubt that what if I want to call this function in a base class and I don't want to create object of the base class. Then what should I do? For that, the concept is very simple. You can call the function of the base class in this way. Class name, scope resolution, and the function name will call the function in the base class. Pretty simple, right? Now, for the more better understanding and the practical demos, we will hop over into Visual Studio. So I have already created the skeleton of the program. Now start writing it further. First, I am going to create a function name msg and print a message that it is a base class. And after that, I am going to create that same function in the derived class. Now let's create an object of this derived class. Now with this object, let me call this message. Now what should be the output? Now let's run this program. Yes, absolutely right. It is a derived class. This is because of the function overriding. The derived class function has overridden the base class. Now let's try to call the function in the base class, which has been overridden. Scope resolution and message. Now let's run it again and see the output. So first it had printed it is derived class due to this statement. After that, due to this statement, that base scope resolution message, it will print it is a base class. So I hope function overriding is pretty clear to you.
So now let's put the learning into our mind map. So the first thing is redefining functionality of the base class in derived class. Second thing is derived class object will call function of derived class first, because as we have discussed, it will try to access the latest functionality. Third thing is derived class can explicitly call function of base class with this syntax: base, scope resolution, and the function name. Clear? Oke, kira-kira begitu ya untuk sekilas tentang overriding. Oke, jadi bisa kita ambil kesimpulan perbedaannya. Ini ya, basis perbedaan antara overloading dan overriding. Untuk inheritance, overloading bisa tanpa inheritance karena memang tidak terpaku pada kelas turunan, child class dan parent class-nya atau kelas induk. Tapi untuk overriding happens only when a class inherits from another class. Jadi memang overriding itu patokannya adalah inheritance. Jadi jarang sekali overriding tapi tidak ada inheritance-nya. Akan mungkin tidak ada gitu ya. Basis signature untuk overloading, overload function harus berbeda. Kalau overriding signature-nya function-nya itu sama. Kemudian polymorphism ini nanti akan kita bahas setelah inheritance kalau saya tidak salah, setelah UTS. Untuk overloading, compile time-nya. Untuk overriding berkaitan dengan runtime-nya. Kemudian scope, untuk overloading, fungsi overloading, scope-nya sama. Kalau overriding itu biasanya scope-nya itu berbeda. Kemudian tujuan, untuk overloading itu bisa memiliki beberapa fungsi dengan nama yang sama, tapi bertindak ketika dieksekusi itu bertindak berbeda tergantung dari parameternya. Kalau overriding, tasnya berbeda dengan function base class-nya atau yang induknya atau parent class-nya. Kemudian number of times-nya untuk overloading bisa di overloading beberapa kali di dalam program. Kemudian kalau overriding, nih function overriding single time di kelas anaknya atau kelas turunan atau kelasnya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut ketika inheritance sudah kita bahas. Nah, kesimpulannya adalah untuk materi overloading dan overriding ini yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan overloading pada fungsi adalah tipe data dan juga jumlah argumen, bukan tipe nilai balik yang ada di depan nama fungsi. Jadi ini yang perlu diingat untuk konsep overloading. Jadi ketika nanti membuat fungsi overloading, ingatlah yang dijadikan acuan itu adalah tipe data dan jumlah argumen, bukan tipe nilai balik yang ada di depan nama fungsi yang sedang kita buat. Kira-kira begitu ya. Saya rasa tidak rumit, tidak sulit. Kita coba dulu latihannya. Silahkan dibuka ID-nya masing-masing. Buatlah fungsi pangkat yang menerapkan fungsi overloading dengan tipe data double dan integer. Jadi ada dua ya. Fungsi dengan nama yang sama, boleh fungsi pangkat, boleh fungsi yang lain nama fungsinya, yang penting ada tipe data yang double dan tipe data yang integer. Contoh inputannya seperti ini, input pangkat 6,5, pangkat 6, outputnya 42,25 dan 36. Silakan dicoba dengan ID-nya masing-masing.
Bu, permisi Bu. Iya. Mau nanya Bu, itu output yang pertama itu 42,5 atau 42 dan 25? Sebentar. Berapa sih 6,5 pangkat itu? Sebentar. Betul kan ya? Bentar, 6,5 dikali 6,5? 42,25 kan? Iya. Iya. Oh, saya kira itu ini. Ada 2. Iya. 42,25 Ahmad Lukman Hakim. Iya, Bu. Makasih Bu. Iya Reza, kenapa? Kenapa Sudah. Resen? Sudah. Sudah. Gimana? Sudah. Oh, sudah selesai. Oke. Ya ampun. Sebentar. Saya stop share dulu. Oke, sebentar. Sudah ya soalnya semua? Saya stop share dulu. Oke, silakan. Ya, silakan dijelaskan ke teman-temannya, Reza. Baik, pertama saya menggunakan library Stream dan seperti biasa dengan space std. Terus di sini saya buat kelas dengan nama hitung, dengan aksesnya saya buat public semua. Dan di dalam kelas ini ada fungsi dengan nama pangkat dengan parameter integer x, mana fungsi ini akan mereturn x kali x di pangkatnya, dan dilakukan overloading dengan fungsi dengan nama yang sama, yakni pangkat, tapi dengan parameter dengan tipe double, dan returnnya juga sama. Dan di fungsi mainnya, di sini saya buat variabel x 6 dan variabel y 6,5. Ini saya buat nama objeknya A dan di print seperti ini. Ada pangkat X, ada pangkat Y. Oke. Coba di running, Reza. Oke, untuk yang integer 36, double 42,25. Oke, sudah betul. Tadi sudah terlihat juga ya function overloading-nya dari kode programnya Reza. Yang lain, ada pertanyaan atau sudah mengerti? Sudah mengerti atau belum? Ngerti, Bu. Oke. Sudah mengerti, Bu. Oke. Oke, terima kasih Reza. Yang lain? Yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Bu, saya mau tanya, Bu. Nah, Ini fungsinya overloading ini di implementasinya dalam nanti kedepannya itu apa, Bu ya? Kan bisa saja dibuat fungsi dengan nama yang berbeda gitu. iya, betul. Memang bisa fungsi namanya berbeda. Tapi ada juga kalanya ketika kita buat program, itu memang penamaannya supaya tidak bingung, diberikan nama fungsi yang sama. Sebetulnya itu saja sih yang terlihat, maksudnya yang bisa kita berikan contoh. Saya berikan contohnya seperti itu. Kadang-kadang ketika kita buat program, itu memang nama fungsinya itu sama, tapi memang tipe data ataupun argumennya itu yang berbeda. Jadi supaya tidak bingung ya, membedakan antara fungsi ini. Kan semakin banyak nama fungsi, kita kan juga
akan semakin bingung ketika nanti terjadi perombakan kode program tersebut. Jadi maksudnya kalau dokumentasi programnya itu tidak bagus, maksudnya tidak bagus, dibuat asal-asalan gitu, karena yes, aplikasiku udah jadi, udah di ACC misalkan sama customer atau klien. Kemudian biasanya dokumentasi itu kita yang penting jadi gitu loh. Nah, yang penting jadi ini akhirnya kan tidak terekam dengan baik dokumentasinya. Kemudian ketika nanti perusahaan itu customer itu ingin melakukan penambahan fitur dan sebagainya terhadap kode program yang sama, tapi tidak dengan developer yang sama atau CV atau software house yang sama, itu akan sulit ketika setiap nama fungsi itu berbeda antara satu dengan yang lain. Nge-track-nya susah. Maksudnya belajar lagi untuk developer yang baru dari kode program yang sudah dipakai itu akan sulit. Makanya disediakan function overloading yang memudahkan kita sebagai programmer untuk mengetrack program ketika namanya sama, memang fungsinya itu sama. Jadi namanya itu bisa sama, walaupun tipe data, memang harus tipe data dan argumennya itu berbeda. Kira-kira seperti itu. Karena ada beberapa aplikasi yang memang fungsinya itu namanya memang tidak perlu nama yang aneh-aneh, hanya satu atau dua saja, tapi dipakai berulang kali dengan implementasi yang berbeda. Kira-kira begitu. Makanya memang tidak harus digunakan juga function overloading ini. Tapi kalau misalnya kita nanti sebagai orang yang akan terjun ke pengembangan perangkat lunak, maka function overloading ini wajib kita ketahui bahwa bisa saja kita buat fungsi di kelas ataupun di luar kelas dan sebagainya, walaupun tanpa kelas dan objek itu bisa, dan memungkinkan ketika di deploy nanti aplikasinya itu untuk bisa dijalankan oleh customer, kira-kira gitu. Konsep inti atau konsep basic dari function overloading. Memang tidak harus dipakai ketika kita membuat aplikasi, tapi kalau misalnya memang butuh dan itu memudahkan, maka function overloading ini bisa dipakai, kira-kira gitu. Terima kasih. Yang lain sudah selesai? Yang sudah selesai, ayo. Saya sudah, Bu. Oke, Asani, silakan. Semakin cepat, semakin baik. Semakin cepat kita bubar kelasnya. Oke, silakan Asani, jelaskan ke teman-teman. Ini programnya hampir sama juga sama Reza. Di sini saya membuat kelas namanya hitung, terus saya bikin dua fungsi namanya sama, cuman parameternya tipe fungsinya beda. Yang ini integer, yang satu lagi double. Untuk isinya cuman di return aja, A dikali A, dan yang satunya lagi sama. Di fungsi mainnya kita buat objeknya namanya hit1, terus kita panggil. Untuk yang ini, yang si out pertama, kita memanggil fungsi yang double ya, karena parameternya diisi dengan bilangan desimal. Kemudian yang si out yang kedua ini, kita akan memanggil fungsi yang integer, karena parameternya diisi bilangan bulat. Coba kita run. Ini hasil compile-nya, Bu. Oke, 42,25 sama 36. Oke, terima kasih Asani, sudah betul ya. Oke, saya rasa apa masih ada yang belum mengerti tentang function overloading? Overloading dulu ya yang saya bahas untuk hari ini, karena yang overriding tadi belum dibahas ya konsepnya. Konsepnya itu yang belum kita bahas. Walaupun tadi kan bagaimana cara kita mendefinisikan overriding itu kan sudah terlihat tadi, baik di PPT saya maupun di videonya. Tapi masalahnya, konsepnya inheritance itu anak dan parent-nya itu yang belum kita bahas. Jadi nanti overriding itu kita sisipkan lagi setelah kita ketemu dengan inheritance. Jadi inheritance nanti konsep bagaimana caranya membuat parent class dan kelas turunan atau kelas anak,
Nanti kemudian kita sisipkan overriding, implementasi overriding pada materi inheritance, kemudian nanti kalian bisa langsung membuat utuh programnya inheritance yang digabung dengan overriding. Seperti itu. Jadi memang sore ini hanya fokusnya itu di overloading-nya. Berat ke overloading. Yang lain ada yang masih belum paham overloading? Jangan bingung ya overloading dengan overriding, walaupun mirip-mirip ya, tapi berbeda. Sudah paham? Masih ada yang belum paham? Saya balik pertanyaannya. Masih ada yang belum paham? 1, 2, 3. Oke, karena tidak ada yang bersuara ataupun resen, saya anggap sudah paham ya. Jadi nanti seperti biasa, implementasi soal-soal yang lebih banyaknya itu di kelas praktikum, seperti itu. Untuk tugas 1 minggu depan, ini belum saya tentukan ya teknisnya seperti apa, modelnya supaya, kan kita punya cuma 2 SKS ya, cuma 100 menit. Ini ada kira-kira 38 kalau saya tidak salah kelas ini. Nah, itu nanti saya pikirkan dulu metode yang paling efektif dan optimal supaya tidak terlalu lama dan juga memakan waktu terlalu banyak di hari lain, bahkan meminimalisir itu. Nanti saya langsung posting teknis tugas 1 minggu depan itu di e-learning saja ya. Jadi nanti silahkan dicek hari apa ya? Hari Jumat saja deh ya. Nanti hari Jumat sudah saya posting bagaimana mekanisme untuk tugas 1-nya. Kira-kira begitu. Entah nanti mungkin kalian kerjakan dulu atau nanti saya minta 10 anak masuk ke Zoom, kemudian ada 1 soal yang dikerjakan on the spot langsung, atau seperti apa. Nanti saya pikirkan dulu konsep untuk tugas 1-nya seperti apa. Kira-kira begitu. Nanti silahkan pantau saja e-learning-nya. Atau nanti saya, di sini ketua kelasnya siapa ya? PBO ini. Kelas saya. Saya, Bu. Oh, oke. Nanti saya hubungi kamu ya untuk kamu nanti ngingatin ke teman-teman yang lain. Iya, Bu, iya. Oke, masih adakah yang belum mengerti? Mau ditanyakan? Oke. Karena sudah tidak ada, sepertinya sudah paham semua ya, karena memang tidak begitu rumit. Oke, saya akhiri ya. Bisa saya akhiri kelasnya? Bisa, Bu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan function overloading, maka bisa saya akhiri ya kelasnya. Jadi nanti minggu depan kita tugas 1. Untuk tugas 1 tidak seperti kelas ya, sudah tahu ya. Karena memang besok waktunya evaluasi untuk minggu pertama sampai minggu kelima. Jadi tetap jangan lupa absen. Nah, masalahnya kan itu, nanti sudah lewat terus tiba-tiba, Bu, saya lupa absen gitu. Jadi minggu depan itu tetap absen seperti biasa, walaupun masuknya ke Zoom-nya itu mungkin tidak jam 4 pas ya untuk beberapa mahasiswa. Kira-kira gitu, saya ingatkan dari sekarang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan PBO minggu ini. Kita ketemu lagi hari Selasa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya.